Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Novela dari kelas 12 IPA 2. Saya di sini dengan Ibu Sunani yang akan diwawancarai tentang hak asasi manusia, yaitu pertanyaannya, apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang? Jika antara hak dan kewajiban berjalan secara berat sebelah, maka disinyalir akan terjadi perselisihan, pertengkaran, permusuhan karena ada salah satu pihak yang merasa dianiaya alias dirugikan. Sekian penjelasan dari saya tentang hak dan kewajiban jika terjadinya tidak seimbang. Mas, boleh tanya nggak Mas? Tanya apa ya Mas? Tahu HAM nggak Mas? Tahu? Emang kenapa ya? Tahu nggak Mas contoh-contoh kasus pelanggaran HAM? Oh, kalau itu saya kurang paham. Kenapa Mas? Ini Mas ya, contoh pelanggaran HAM di Indonesia adalah penembakan misterius, pembersihan PKI, dan pembunuhan Marsinah. Paham nggak Mas kayak gitu? Oh, saya tahu kok masalah yang kasus-kasus itu. Untuk pelanggaran HAM yang terbaru ini apa ya Mas? Kalau boleh tahu? Untuk kasus yang masih hangat itu contoh pembunuhan Brigadir J. Oh, itu ya. Oh, gitu ya Mas. Oh, paham saya Mas. Ya Mas, itu contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Terima kasih Mas waktunya. Selamat malam. Sama-sama Mas. Salam. Mbak, saya mau bertanya, Ya, apa itu yang dimaksud dengan HAM? HAM itu sebenarnya hak manusia untuk meluruskan yang sebenarnya. Tapi itu hak yang maha kuasa. Apa sih yang Mbak tahu tentang HAM? Itu sebenarnya kita kurang tahu yang jelas. Coba adik yang menjelaskan yang lebih menurut. Saya mau menjelaskan dari pertanyaan Mbak tadi, yaitu HAM itu adalah hak dan kewajiban. Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Misi Mas, boleh Mas, boleh minta waktunya sebentar? Oh boleh Mas. Iya. Jadi begini Mas, apa sih itu HAM? HAM adalah hak asasi manusia. Oh ya, kalau HAM itu adalah hak asasi manusia, apa sih itu ciri-ciri HAM? Kalau ciri-ciri HAM saya kurang paham Mas. Nah, pas kalau gitu Mas. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang ciri-ciri HAM. Yang pertama itu adalah hakiki atau HAM yang sudah ada sejak dia lahir atau orang itu lahir. Yang kedua, tidak dapat dicabut, yang artinya HAM yang tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang ketiga, yaitu tidak dapat dibagi, yang artinya HAM yang artinya semua orang berhak untuk mendapatkan haknya, baik hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan budaya. Jadi gitu Mas. Gimana? Sudah paham sekarang kan? Ya, sudah paham Mas. Oke. Makasih untuk waktunya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bro. Waalaikumsalam bro. Di sini bersama Mas Faisal. Saya akan menanyakan tentang HAM, yaitu hak asasi manusia. Apakah Mas Faisal mengetahui tentang HAM itu? Tidak. Wah, tentu tidak. Oke, saya akan jelaskan. Jadi, hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, bangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. HAM mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Halo guys, perkenalkan nama saya Andi Suci Antika dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang
apa itu hak asasi manusia. Dan saya menjelaskan kepada kawan saya yang bernama Woro Fatimatu Zahra. Izin bertanya, Gak tahu. oke, saya jelaskan. Hak paham? Ya. Aku nggak tahu. Emang apa aja? Oke, saya kedua, hak asasi mengembangkan diri. Ketiga, hak asasi kesejahteraan. Keempat, hak atas rasa aman. Kelima, hak memperoleh keadilan. Yang terakhir, yang keenam adalah hak atas kebebasan pribadi. Sekian video penjelasan tentang hak asasi manusia dari saya. Bila ada salah kata, Dari HAM yaitu satu, HAM itu bersifat hakikat. Ciri pertama dari HAM adalah bersifat hakikat, yang berarti hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, manusia harus menjunjung tinggi hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia lainnya. Apabila sesama manusia bisa saling menghormati dan menjunjung tinggi satu sama lain, maka kemungkinan besar keharmonisan antar manusia dapat terjalin dengan baik. Yang kedua yaitu HAM bersifat universal. Bersifat universal ini berarti hak asasi manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Yang ketiga, HAM bersifat tidak bisa dicabut. Artinya ciri hak asasi manusia yang satu ini dapat diartikan bahwa hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Yang terakhir yaitu HAM bersifat tidak bisa dibagi. Ciri keempat dari HAM adalah bersifat tidak bisa dibagi, yang berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Jika HAM dibagi-bagi, maka akan ada manusia yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil karena tidak mendapat hak yang sama. Hai. Bisa minta waktunya sebentar? Boleh Kak, bisa. Ya. Jadi kamu tahu nggak sih apa itu HAM? HAM, saya kurang paham Kak, coba jelaskan sedikit. Ya, jadi HAM itu adalah hak asasi manusia. Nah, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh hukum. Jadi begitu. Jadi kamu sekarang paham? Paham Kak? Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawan Farhat, saya dari kelas 12 IPA 2. Saya di sini akan mewawancarai keluarga saya sendiri, yaitu dengan ibu saya dan dengan kakak saya. Di sini saya akan bertanya-tanya kepada ibu saya dan kakak saya tentang pengertian apa sih itu HAM dan apa sih contoh HAM di lingkungan sekitar. Pelanggaran HAM berat, tragedi 65, penembakan misterius, Talangsari Lampung, Tanjung Priok, penghilangan paksa, tragedi Mei 98, tragedi Trisakti, tragedi Semanggi 1 dan 2, operasi militer Timur Timur, Munir, operasi militer Aceh, operasi militer Papua. Oke, di sini saya bersama Ibu Tugini atau ibu saya sendiri selaku masyarakat. Saya akan bertanya kepada Ibu Tugini. Izin bertanya ya Bu? Iya. Sebenarnya Ibu itu tahu tidak sih apa itu HAM? Kalau menurut Ibu, sedikit pengetahuan Ibu, HAM itu adalah hak asasi manusia.
Coba jelaskan apa pengertian dari HAM. Menurut Ibu, pengertian dari HAM itu adalah suatu seperangkat hak yang telah melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang mana ciptaan itu harus dilindungi, dihormati, dijunjung tinggi oleh masyarakat ataupun manusia itu sendiri. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Contohnya HAM adalah yaitu hak asasi pribadi, yaitu contohnya hak untuk hidup, hak menyampaikan pendapat, dan hak untuk bebas memeluk agama. Dan yang kedua, hak asasi ekonomi, hak yang memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan, kebebasan memilih pekerjaan, hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Dan selanjutnya adalah hak asasi politik, contohnya hak untuk menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Sekian, terima kasih. Itulah pendapat saya mengenai HAM dan contoh-contoh. Coba Ibu berikan contoh HAM di lingkungan sekitar Ibu. Hak untuk memilih dalam suatu pemilihan. Terus ada hak untuk mengajukan pendapat dalam suatu musyawarah. Hak asasi untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan dan untuk mendapatkan keadilan. Cukup itu aja lah. Cukup. Terima kasih ya Bu atas pendapatnya. Ya, sama-sama. Ya, untuk wawancara hari ini sekian dari saya ucapkan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.